Langit sore itu kelabu, awan menggantung berat seperti menyimpan duka yang enggan jatuh ke tanah. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah dan embusan angin dingin yang menusuk kulit. Pak Hasan menggenggam erat sabit tuanya, berjalan perlahan melewati jalan setapak yang memisahkan dua petak sawah yang baru dipanennya. Pikirannya dipenuhi hitungan sederhana, cukupkah hasil panen kali ini untuk bayar utang pupuk dan beli beras? Langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu bergerak di bawah pohon jambu di tepi desa. Bukan hewan. Seperti anak kecil, ia mempercepat langkah. Dan benar, di sana, tergeletak seorang anak laki-laki kira-kira 5 tahun, tubuhnya kotor, bajunya basah dan robek, pipinya berlumuran lumpur, dan matanya menatap kosong ke tanah. Seolah tidak tahu lagi apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Astagfirullah. Nak, kamu dari mana? Tanya Pak Hasan, setengah kaget setengah bingung. Anak itu tidak menjawab. Hanya diam. Sorot matanya seperti kehilangan cahaya. Tanpa pikir panjang, Pak Hasan membuka jaket kumalnya dan membungkus tubuh mungil itu. Sesampainya di rumah, Ibu Sari terperanjat melihat suaminya datang membawa anak kecil yang tidak dikenalnya. Tanpa banyak tanya, nalurinya sebagai seorang ibu langsung mengambil alih. Ia membersihkan tubuh anak itu, mengganti pakaiannya dengan baju lama milik anak tetangga, dan menyuapinya bubur hangat. Setelah semangkuk bubur habis dan tubuhnya sedikit hangat, anak itu akhirnya bicara. Suaranya pelan, nyaris tidak terdengar. Namaku Ahmad. Ayah dan ibu tidak pulang-pulang. Mereka suruh aku duduk di sana, tapi sudah 2 hari aku tunggu. Pak Hasan dan Ibu Sari saling berpandangan. Dalam diam, mereka paham ini bukan sekadar anak yang tersesat. Ini anak yang ditinggalkan. Kita lapor kepala desa dulu, Pak, ucap Ibu Sari. Malam itu, dengan penerangan lampu minyak, Pak Hasan mendatangi rumah kepala desa. Kabar tentang Ahmad menyebar cepat, tapi tidak ada satupun warga yang mengenalnya. Tidak ada keluarga yang merasa kehilangan. Polisi pun tidak menemukan data yang cocok. Anak itu benar-benar seolah datang dari ketiadaan. Malam-malam berikutnya di rumah Pak Hasan dipenuhi perdebatan panjang. Mereka sudah tua, hidup seadanya, makan kadang hanya dengan nasi dan garam. Mengasuh satu anak lagi berarti menambah beban. Tapi membiarkannya kembali ke jalan, hati Ibu Sari tak sampai. Kalau kita tidak ambil dia, siapa yang akan? Nanti dia jadi apa? Jadi pencopet? Pemulung? Mati di jalan? Pak Hasan terdiam lama. Lalu berkata lirih, kita ambil dia, Bu. Meski kita susah, Tuhan gak akan tinggal diam. Mulai saat itu, Ahmad tinggal bersama mereka. Sejak pagi ikut ke sawah, sore bantu Ibu Sari menggiling padi. Tidur beralaskan tikar usang di sudut rumah, makan sepiring bertiga. Tapi setiap malam mereka tertawa bersama, walau hanya karena suara ayam yang masuk ke dapur. Pak Hasan mengajarkan Ahmad banyak hal. Tentang cara menanam padi, tentang cara menghormati orang tua, dan tentang bagaimana hidup itu harus dijalani dengan jujur. Kita nggak punya banyak, Mat. Tapi kita punya hati. Dan itu nggak semua orang punya, ucap Pak Hasan suatu malam. Ahmad menyerap semuanya. Ia tidak pernah protes saat harus mengangkat air dari sumur, tidak pernah mengeluh saat diminta bantu membersihkan kandang ayam tetangga demi upah Rp1.000. Ia hanya ingin berguna. Meskipun ia tidak lahir dari rahim Ibu Sari, ia merasakan cinta yang tidak ia temukan sebelumnya. Di sekolah, Ahmad tidak pernah jadi juara. Tapi ia anak yang disukai guru karena sopan dan rajin. Ia mungkin tidak pandai berhitung cepat, tapi dia tahu kalau satu butir padi bisa jadi 1000 kalau ditanam dengan benar. Suatu hari, saat Ahmad duduk di kelas 2 SD, kepala sekolah memanggil Pak Hasan. Pak, Ahmad ini anak yang baik. Saya tahu Bapak hidup susah. Kalau ada kendala bayar sekolah, bilang saja. Kita bantu. Pak Hasan mengangguk, matanya sedikit berkaca. Ia memang sudah lama menunggak uang SPP Ahmad. Saya malu, Pak. Tapi terima kasih, ucapnya. Sejak saat itu, Ahmad makin semangat belajar. Ia tahu, setiap lembar buku dan pensil yang ia miliki adalah hasil keringat orang yang mengasuhnya. Maka, ia berjanji tidak akan menyia-nyiakannya. Tahun demi tahun berlalu. Ahmad tumbuh jadi anak yang kuat dan cekatan. Badannya kurus, tapi tangannya cekatan membantu di sawah. Ia mulai bisa menanam sendiri, membajak dengan kerbau, bahkan membuat pupuk dari limbah dapur. Kamu ini lebih pintar dari saya waktu muda, kata Pak Hasan suatu hari.
Ahmad hanya tertawa. Tapi dalam hatinya, ia tahu, hidupnya tidak akan pernah seperti ini kalau tidak ditemukan oleh pria tua dengan sabit di tangannya itu. Setiap malam, sebelum tidur, Ahmad suka duduk di depan rumah menatap langit. Ia tidak tahu siapa orang tuanya, dari mana asalnya, kenapa ia ditinggalkan. Tapi ia tahu satu hal, Tuhan tidak pernah membiarkan anak kecil sendirian. Tuhan mengirimnya ke rumah yang tepat. Ahmad tidak tahu banyak tentang hidup, selain bahwa setiap pagi di desa selalu dimulai dengan suara ayam, bunyi ember ditarik dari sumur, dan bau tanah basah dari sawah yang baru disiram. Ia belajar bahwa hidup bukan tentang apa yang dipunya, tapi tentang apa yang bisa dilakukan meski tidak punya apa-apa. Setelah beberapa bulan tinggal bersama Pak Hasan dan Ibu Sari, rutinitas menjadi sesuatu yang ia tunggu. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari naik sepenuhnya, ia sudah ikut Pak Hasan ke sawah. Tidak selalu bekerja berat. Kadang hanya duduk di pematang, membawa bekal nasi bungkus dan termos teh. Tapi itu cukup membuatnya merasa berguna. Kalau kamu mau jadi orang kuat, Mat, kamu harus kenal dulu sama tanah, kata Pak Hasan suatu hari sambil mencangkul tanah keras yang retak-retak karena kemarau. Ahmad tidak benar-benar paham maksudnya, tapi ia mencatat kalimat itu dalam hatinya. Di rumah, Ibu Sari mengajarinya cara menanak nasi di tungku, cara menumbuk cabai di cobek batu, dan cara menyisir rambut dengan rapi sebelum berangkat sekolah. Meski hidup seadanya, Ibu Sari tidak pernah membiarkan Ahmad merasa seperti anak pungut. Baginya, Ahmad adalah anaknya. Sama seperti anak kandung, meski darahnya tidak sama. Kehidupan mereka memang sederhana, bahkan cenderung sulit. Kadang hanya ada nasi dan garam di meja makan. Kadang, kalau rezeki bagus, bisa tambah tempe goreng atau sayur daun singkong. Tapi meja makan kecil itu tidak pernah sepi canda. Ahmad merasa itu jauh lebih berharga daripada makanan mewah. Sekolah Ahmad sederhana, hanya punya 4 ruang kelas dan 1 perpustakaan kecil yang lebih sering dipakai untuk menyimpan beras bantuan. Tapi Ahmad suka sekolah. Ia senang saat belajar IPA dan menggambar peta di pelajaran IPS. Ia suka menulis cerita pendek tentang sawah, kerbau, dan kucing di dapur. Guru-gurunya menyayanginya. Meski tidak selalu dapat nilai tinggi, Ahmad tidak pernah bolos. Ia rajin dan sopan. Teman-teman sekolah kadang mengejek bajunya yang selalu tambal sulam, tapi Ahmad hanya senyum. Aku nggak malu pakai baju ini, karena yang menjahit Ibu Sari. Dan dia sayang sama aku, ucapnya suatu hari pada seorang teman yang mengejeknya. Perlahan, orang-orang di desa mulai mengenal dan menyayangi Ahmad. Ia membantu siapa saja yang butuh tenaga. Mengangkat air untuk nenek yang tinggal sendiri, membantu membersihkan masjid, bahkan ikut gotong royong memperbaiki jembatan bambu yang putus diterjang banjir. Anak itu beda, kata Pak RT pada suatu malam ronda. Jarang ada anak sekarang yang mau kerja tanpa minta imbalan. Pak Hasan hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia merasa semua jerih payahnya terbayar. Meski sering kesulitan uang, melihat Ahmad tumbuh jadi anak baik adalah hadiah tak ternilai. Setiap musim panen, Ahmad ikut memanen padi. Ia tahu betul bagaimana susahnya bertani. Kadang sudah menanam dengan benar, tapi hujan tak turun. Atau malah turun terus hingga padi busuk. Tapi Pak Hasan tak pernah marah pada cuaca. Kalau kita ikhlas, Tuhan pasti ganti dengan yang lebih baik, katanya suatu kali. Ucapan itu terus tertanam dalam pikiran Ahmad. Ia belajar menerima, belajar sabar, dan belajar bahwa dalam hidup, tidak semua hal bisa dikendalikan. Suatu hari, saat Ahmad berumur 9 tahun, Pak Hasan jatuh sakit. Badannya demam, batuk tidak berhenti. Ahmad berhenti sekolah selama beberapa hari untuk membantu mengurus sawah dan menjaga Pak Hasan di rumah. Ia belum pandai mengatur pupuk atau menimbang hasil panen, tapi ia mencoba. Ia tidak ingin orang yang menyelamatkannya dari pinggir jalan itu kehilangan semangat. Pak, jangan banyak pikiran ya. Nanti saya bantu semua kerjaan di sawah, ucap Ahmad sambil mengusap kain basah ke dahi Pak Hasan. Pak Hasan hanya mengangguk lemah, tapi senyumnya lebar. Ia tahu anak ini bukan sekadar anak asuh. Ia cahaya kecil di tengah hidup yang susah. Hari-hari berlalu. Ahmad tumbuh jadi remaja tangguh. Tangannya mulai mengeras karena kerja di sawah, kulitnya legam karena matahari, tapi semangatnya tidak pernah padam. Ia punya tekad, ia ingin mengubah hidup. Bukan hanya hidupnya sendiri, tapi juga hidup keluarga kecilnya, Pak Hasan dan Ibu Sari.
Malam-malamnya dihabiskan membaca buku bekas yang dipinjam dari perpustakaan sekolah. Ia suka buku pertanian dan kisah petani sukses dari daerah lain. Ia bertanya-tanya, bisakah suatu hari ia melakukan hal yang sama? Bisakah seorang anak desa tanpa silsilah, tanpa nama, tanpa uang, menjadi orang yang bermanfaat? Saya ingin belajar lebih banyak soal tanah, Pak, katanya suatu malam. Pak Hasan tertawa kecil. Tanah yang mana lagi yang belum kamu pelajari, Mat? Semua petak sawah di desa ini sudah kamu injak. Bukan cuma itu, Pak. Saya ingin tahu kenapa tanah kita sering gagal panen. Saya ingin tahu kenapa pupuk malah bikin padi mati kadang-kadang. Saya ingin ngerti semua itu. Pak Hasan diam. Dalam hatinya, ia tahu, Ahmad bukan anak biasa. Ada sesuatu dalam dirinya, kemauan belajar, tekad, dan cinta pada tanah tempatnya tumbuh, yang membuatnya berbeda. Kalau kamu sungguh-sungguh, Mat, suatu hari kamu pasti bisa, katanya pelan. Malam itu, Ahmad tidak bisa tidur. Ia tahu, harapannya mungkin terdengar terlalu tinggi. Tapi ia juga tahu, setiap perjalanan besar dimulai dari langkah kecil. Dan langkahnya sudah dimulai sejak ia ditemukan di bawah pohon jambu itu. Hari-hari di desa terus berjalan. Musim berganti, panen datang dan pergi. Tapi semangat Ahmad tidak pernah berubah. Ia tetap membantu di sawah, tetap belajar di sekolah, tetap membantu warga desa dengan ringan tangan. Ia tidak pernah menuntut, tidak pernah mengeluh. Bagi Ahmad, hidup di desa mengajarkannya banyak hal. Bahwa meski dunia tidak adil, tapi kita masih bisa memilih untuk jujur. Bahwa meski tidak punya apa-apa, kita bisa tetap memberi kebaikan. Dan yang paling penting, bahwa keluarga bukan selalu soal darah, tapi tentang siapa yang mau tinggal saat semua orang pergi. Ahmad duduk di bangku kayu dekat jendela ruang kelas, menatap langit biru yang bersih dari awan. Angin semilir menerpa wajahnya, membawa bau tanah basah dari sawah yang baru saja dipupuk. Suara gurunya yang sedang menjelaskan pelajaran IPS terdengar samar di telinga. Bukan karena ia tidak mendengarkan, tapi pikirannya sedang mengembara ke tempat-tempat yang belum pernah ia datangi, ke mimpi-mimpi yang pelan-pelan mulai tumbuh dalam dirinya. Sejak Pak Hasan sembuh dari sakit, Ahmad jadi lebih giat belajar. Ia tidak ingin hanya jadi petani biasa. Bukan karena ia malu jadi petani, tapi karena ia ingin jadi petani yang paham ilmu, yang bisa mengubah hasil panen, bukan hanya mengandalkan cuaca. Sore hari sepulang sekolah, Ahmad sering duduk di gubuk kecil di tengah sawah. Ia membaca buku-buku tua tentang pertanian yang dipinjam dari perpustakaan sekolah. Ia mencatat dengan pensil pendek, mempelajari istilah-istilah seperti pH tanah, irigasi tetes, dan kompos organik. Ia belum mengerti semuanya, tapi ia yakin suatu hari akan mengerti. Kalau kamu serius belajar, kamu bisa bantu sawah kita lebih bagus, kata Pak Hasan saat melihat Ahmad sibuk menulis di buku catatan lusuh. Saya mau, Pak. Saya mau sawah kita panennya banyak. Biar Ibu Sari nggak perlu lagi jual ayam buat beli pupuk. Pak Hasan tersenyum. Anak ini benar-benar beda. Namun, di balik semangat itu, Ahmad juga menyimpan kegelisahan. Ia tahu, jika ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi, ia harus ke kota. Tapi siapa yang akan membantu Pak Hasan di sawah? Siapa yang akan menemani Ibu Sari saat pagi buta menumbuk beras? Ia bukan anak kandung mereka, tapi rasa tanggung jawabnya tak kalah besar. Konflik itu membuatnya sering sulit tidur. Ia ingin belajar, ingin sekolah lebih tinggi, tapi ia juga tidak tega meninggalkan rumah yang telah menyelamatkannya dari kesepian. Suatu malam, saat hujan rintik-rintik membasahi atap seng rumah mereka, Ahmad duduk di samping tungku dapur, memandangi api yang membakar kayu. Bu, kalau Ahmad suatu hari bisa sekolah di kota, Ibu setuju nggak? Ibu Sari meletakkan sendok kayu, menatap Ahmad dalam cahaya temaram. Kalau itu jalan Ahmad untuk jadi orang berguna, Ibu pasti setuju. Tapi, kamu harus ingat rumah ini. Jangan lupa pulang. Kata-kata itu menusuk hati Ahmad. Ia mengangguk pelan. Ahmad janji, Bu. Ahmad akan pulang, dan bawa sesuatu buat ibu dan bapak. Keesokan harinya, Ahmad memberanikan diri bicara pada kepala sekolah. Ia bilang, ia ingin tahu bagaimana caranya bisa sekolah pertanian yang bagus. Kepala sekolah tersenyum, lalu mengambil selebaran dari laci mejanya. Selebaran beasiswa untuk anak desa berprestasi. Beasiswa penuh. Kamu bisa coba ini, Ahmad. Tapi seleksinya ketat.
Harus belajar lebih keras lagi. Ahmad membaca selebaran itu dengan mata berbinar. Nama sekolahnya saja belum pernah ia dengar. Tapi ia tahu, itu bisa jadi pintu menuju mimpi yang selama ini hanya bisa ia pikirkan diam-diam. Sejak itu, Ahmad mengubah jadwal hariannya. Bangun lebih pagi, membantu di sawah sebentar, lalu belajar sebelum sekolah. Sepulang sekolah, ia membaca dan menulis. Pak Hasan dan Ibu Sari mendukung sebisanya. Mereka tidak bisa membantu materi, tapi mereka mengurangi beban Ahmad. Kadang Pak Hasan ke sawah sendiri agar Ahmad bisa belajar lebih lama. Tetangga sempat bergunjing. Ahmad itu bukan anak kandung mereka. Buat apa dibela-belain disekolahkan tinggi-tinggi? Tapi Pak Hasan tidak peduli. Ia tahu, memberi kesempatan adalah cara terbaik untuk membalas Tuhan. Waktu terus berjalan. Hari ujian beasiswa pun tiba. Ahmad berangkat ke kota kecil terdekat dengan menumpang truk pengangkut sayur. Ini kali pertama ia keluar desa. Jalanan beraspal, gedung-gedung tinggi, dan suara klakson membuatnya gugup. Tapi ia tetap melangkah. Di ruang ujian, ia melihat anak-anak lain dengan baju rapi, sepatu bersih, dan wajah percaya diri. Sementara ia hanya punya satu kemeja yang sudah memudar warnanya. Tapi ia ingat kata-kata Pak Hasan. Baju bisa usang, tapi semangat jangan sampai lusuh. Ujian berlangsung 3 jam. Ahmad menjawab sebaik mungkin. Ia tidak yakin bisa lulus, tapi ia tahu, ia sudah melakukan yang terbaik. Beberapa minggu kemudian, surat datang. Dikirim ke sekolah oleh pos. Kepala sekolah membukanya di depan Ahmad. Selamat, Ahmad. Kamu diterima. Kamu dapat beasiswa penuh. Biaya sekolah, asrama, bahkan makan dan buku, semua ditanggung. Ahmad terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Ia menatap surat itu dengan tangan gemetar. Bapak, Ibu, Ahmad diterima, ucapnya saat pulang sambil membawa surat itu. Pak Hasan memeluknya. Ibu Sari menangis. Hari perpisahan pun tiba. Ahmad hanya membawa satu tas kecil berisi baju, buku catatan, dan sepasang sandal. Ia berdiri di tepi jalan, menunggu bus yang akan membawanya ke sekolah di kota. Pak Hasan dan Ibu Sari berdiri di sampingnya. Tak banyak kata diucapkan. Ingat rumah ini, Mat. Jangan pernah merasa malu dari mana kamu berasal, kata Pak Hasan sambil menepuk bahu Ahmad. Ahmad mengangguk. Saya pergi bukan untuk lari, Pak. Tapi untuk kembali dengan sesuatu yang lebih baik. Bus datang. Ahmad naik perlahan. Ia melambaikan tangan dari jendela. Pak Hasan dan Ibu Sari berdiri diam, mata mereka tidak berkedip sampai bus menghilang di tikungan. Dalam perjalanan itu, Ahmad menatap keluar jendela. Sawah-sawah yang terbentang luas, rumah-rumah kayu, dan jalan berbatu yang ia kenal sejak kecil perlahan menghilang dari pandangan. Tapi ia tahu, semua itu tidak akan hilang dari ingatannya. Suasana dalam bus kota yang penuh penumpang membuat Ahmad merasa asing. Bau parfum bercampur keringat, suara musik dari ponsel orang-orang, dan udara dingin dari pendingin ruangan membuatnya gelisah. Ia duduk di dekat jendela, menatap jalanan yang dipenuhi kendaraan dan gedung tinggi. Dunia yang selama ini hanya ia lihat di gambar buku kini ada di hadapannya, nyata dan bising. Sesampainya di kompleks sekolah pertanian, Ahmad berdiri di depan gerbang besar bertuliskan, Sekolah Menengah Pertanian Negeri, Harapan Tani. Bangunan bertingkat, taman rapi, dan siswa-siswa berseragam tampak sibuk berjalan ke kelas masing-masing. Ia merasa kecil di tengah semua itu. Sandalnya usang, tasnya hanya berisi beberapa helai baju, dan ia tak membawa ponsel seperti kebanyakan teman barunya. Seorang guru piket menyambutnya dengan ramah. Kamu Ahmad dari desa Kertamulia ya? Selamat datang. Ayo, saya antar ke asrama. Asrama itu bersih dan rapi. Ahmad mendapat satu ranjang susun di pojok, satu lemari kecil, dan meja belajar. Teman sekamarnya 3 orang, semuanya berasal dari kota berbeda. Mereka menyapa Ahmad seadanya, lalu sibuk dengan gawai masing-masing. Ahmad hanya tersenyum, lalu mulai merapikan barang-barangnya. Malam pertama, ia tidak bisa tidur. Suara lalu lintas masih terdengar dari kejauhan. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada bau tanah basah. Hanya lampu neon dan langit yang tidak gelap total. Ia memeluk lutut di ranjang, lalu mengeluarkan surat kecil dari saku tasnya. Surat itu ditulis tangan oleh Ibu Sari, berisi pesan sederhana, belajarlah yang sungguh-sungguh, Ahmad. Kami di sini selalu mendoakanmu. Esoknya,
kegiatan sekolah dimulai. Ahmad langsung merasa terpukul oleh perbedaan. Pelajaran yang diajarkan jauh lebih kompleks dari yang pernah ia pelajari di sekolah desa. Istilah ilmiah, hitungan statistik panen, pemrograman alat irigasi modern, semuanya terasa asing. Ia tertinggal sejak awal. Namun, seperti biasa, Ahmad tidak menyerah. Ia mulai mencatat semua pelajaran dengan detail. Malam hari, saat teman-temannya sudah tidur atau sibuk dengan ponsel, Ahmad belajar di meja asrama. Ia menulis ulang catatan, membaca buku perpustakaan, dan kadang bertanya langsung ke guru keesokan harinya. Sikapnya yang tekun mulai diperhatikan. Pak Rinto, guru pertanian terapan, memberi perhatian khusus. Kamu memang tertinggal secara teori, Mat. Tapi kamu punya pengalaman lapangan. Itu modal besar. Ahmad mengangguk pelan. Ia tahu satu-satunya cara bertahan adalah dengan belajar lebih keras. Di minggu ketiga, ada kegiatan praktik lapangan. Semua siswa diminta menilai kondisi tanah di kebun sekolah dan merancang pola tanam. Ahmad tampak kikuk di awal. Tapi saat mulai menyentuh tanah, semua kecanggungan hilang. Tangannya seolah tahu apa yang harus dilakukan. Ia menggenggam tanah, mencium baunya, dan menebak kelembabannya. Pak Rinto memperhatikannya dari kejauhan, lalu tersenyum. Kamu seperti anak tanah sejati, katanya kemudian. Ahmad hanya tersipu. Ia tidak menyangka keahlian dari desa bisa berguna di sekolah modern ini. Hari-hari terus bergulir. Ahmad mulai terbiasa. Ia jadi lebih percaya diri, mulai bisa berdiskusi dengan teman-teman sekelas. Ia dikenal sebagai anak desa yang sopan dan pintar praktik. Saat ujian tengah semester, nilai teorinya masih biasa saja, tapi nilai praktiknya tertinggi di kelas. Suatu sore, ia duduk di taman sekolah. Pak Rinto datang dan duduk di sampingnya. Ahmad, kamu tahu kenapa saya pilih kamu jadi asisten laboratorium nanti? Ahmad menggeleng. Karena kamu belajar dengan hati. Kamu tidak hanya ingin pintar, kamu ingin berguna. Itu jarang. Kalimat itu membuat Ahmad terdiam. Ia kembali teringat rumah kayunya, sawah, dan wajah Ibu Sari yang selalu tersenyum meski kelelahan. Waktu berlalu cepat. Ahmad mulai menabung dari uang saku beasiswanya. Ia membeli beberapa buku bekas dan peralatan kecil yang ia butuhkan untuk membuat catatan penelitian. Ia mulai berpikir, bagaimana ilmu ini bisa ia bawa pulang ke desa? Bagaimana cara mengubah hasil panen hanya dengan modal kecil? Bagaimana teknologi sederhana bisa digunakan di desa yang tidak punya listrik stabil? Ia mulai merancang skema irigasi hemat air untuk sawah kering. Ia menulis proposal kecil, mengujinya di kebun praktik, dan mencatat hasilnya. Pak Rinto membantunya menyempurnakan. Ahmad tidak menyangka, rancangan sederhananya masuk 3 besar proyek inovasi pertanian sekolah. Namanya mulai dikenal. Tidak hanya sebagai anak desa yang rajin, tapi juga sebagai calon inovator muda. Namun di balik semua pencapaian itu, Ahmad tetap sama. Ia masih bangun subuh, masih menulis surat untuk Pak Hasan dan Ibu Sari setiap minggu, dan masih menempel surat Ibu Sari di atas ranjangnya. Suatu malam, Ahmad menerima telepon dari kepala sekolah SMP di desanya. Pak Hasan masuk rumah sakit. Tidak parah, tapi butuh istirahat total. Ibu Sari juga terlihat lelah. Ahmad terdiam. Hatinya ingin segera pulang. Tapi ia tahu, waktunya belum. Ia menulis surat panjang malam itu. Pak, Bu, Ahmad di sini baik-baik saja. Sekolahnya berat, tapi Ahmad kuat. Ahmad janji akan bawa sesuatu pulang, bukan cuma ilmu, tapi juga cara agar sawah kita tidak lagi gagal panen. Mohon doanya, Pak, Bu. Perpisahan dengan kampung halaman memang berat, tapi Ahmad mulai melihat mengapa ia harus ke kota. Ia sadar, bukan untuk meninggalkan, tapi untuk membawa pulang harapan. Dan itu adalah alasan paling mulia untuk belajar. Hari itu, di depan kelas, Ahmad menyampaikan presentasi proyeknya tentang pertanian organik berbasis lokal. Saya berasal dari desa miskin. Tapi saya percaya, tanah di desa saya tidak miskin. Yang miskin adalah pengetahuan kita tentang cara merawatnya. Dan saya ingin mengubah itu. Seluruh ruangan hening. Lalu tepuk tangan bergemuruh. Ahmad menunduk, menahan haru. Ia tahu, langkahnya masih panjang. Tapi ia tidak sendiri. Ia membawa doa-doa dari desa. Dan itu cukup untuk membuatnya terus berjalan. Pagi itu udara terasa lebih sejuk dari biasanya.
Kabut tipis menyelimuti halaman sekolah pertanian tempat Ahmad menimba ilmu. Di meja laboratorium kecil di belakang kelas, Ahmad duduk dengan serius memandangi deretan tanaman percobaan yang ia tanam 2 minggu lalu. Benih padi lokal yang ia bawa dari desa, kini tumbuh dalam pot kecil berisi campuran tanah dan pupuk organik hasil fermentasi. Catatan di hadapannya penuh dengan angka, skema, dan pengamatan harian. Ia sedang menguji efektivitas pupuk cair dari limbah dapur yang ia racik sendiri. Di desa, limbah dapur dibuang percuma. Di sini, ia mencoba menjadikannya solusi. Pak Rinto, pembimbingnya, datang menghampiri sambil membawa secangkir teh. Ini eksperimen yang menarik, Ahmad. Kamu yakin bisa diterapkan di desa? Ahmad mengangguk. Saya yakin, Pak. Kalau metode ini berhasil, petani di desa tidak perlu beli pupuk mahal. Cukup pakai limbah rumah tangga. Pak Rinto menatap Ahmad dengan penuh kebanggaan. Dalam 3 tahun terakhir, anak desa itu telah menjelma menjadi siswa teladan. Meski bukan yang nilai teorinya paling tinggi, semangat belajar Ahmad dan kepeduliannya terhadap desa membuatnya selalu jadi sorotan. Selain praktikum, Ahmad juga aktif mengikuti pelatihan-pelatihan luar sekolah. Ia sering mencatat dan merekam semua sesi pelatihan. Ia belajar tentang hidroponik, pertanian vertikal, rotasi tanam, dan teknologi irigasi berbasis sensor. Semua ia pelajari bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk satu tujuan, membuat pertanian di desanya jadi lebih baik. Salah satu seminar yang diikutinya membahas tentang desa mandiri pangan. Saat itu, pembicara dari Kementerian Pertanian mengatakan, banyak desa yang punya potensi besar tapi tak punya orang yang mampu mengelola. Ahmad langsung mencatat setiap poin penting. Kalau bukan kita yang lahir dari desa yang membenahi desa, siapa lagi, ujar pembicara itu. Kalimat itu menghantam Ahmad dalam-dalam. Ia sadar, sudah waktunya ia tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Ia harus mulai memikirkan langkah nyata. Ia mulai menyusun rencana. Dalam laptop pinjaman dari sekolah, Ahmad membuat proposal bertajuk, Pertanian Organik Berbasis Komunitas di Desa Kertamulia. Isinya sederhana, tapi rinci, pelatihan petani, pembuatan pupuk kompos, pendirian bank benih, hingga rencana distribusi hasil panen. Setelah proposal jadi, Ahmad mengirimkannya ke beberapa lomba inovasi pertanian nasional. Ia tidak berharap banyak. Yang penting, ia mulai bergerak. Tak lama berselang, ia mendapat email dari panitia lomba. Proyeknya masuk 5 besar nasional dan akan dipresentasikan di Jakarta. Ia sempat bingung. Ia belum pernah naik pesawat, apalagi ke ibu kota. Tapi Pak Rinto menyemangatinya. Jangan pikirkan kamu dari mana. Yang penting, kamu tahu kemana kamu mau pergi. Di Jakarta, Ahmad berdiri di hadapan juri dengan perasaan gugup. Presentasinya sederhana. Tidak ada slide mewah. Hanya gambar tangan, bagan sederhana, dan beberapa foto sawah di desanya. Tapi isi presentasinya menyentuh. Saya bukan anak kota. Saya anak desa. Tapi saya percaya, tanah desa kami menyimpan harapan. Dan saya ingin menjadi bagian dari harapan itu. Salah satu juri terlihat mengusap matanya yang berkaca. Ahmad tidak menang juara pertama. Tapi ia mendapatkan penghargaan khusus, inovasi berdampak sosial terbaik. Selain piagam, ia juga mendapatkan dana bantuan awal untuk menjalankan proyeknya di desa. Begitu kembali ke sekolah, Ahmad langsung bersiap. Masa belajarnya tinggal beberapa bulan lagi. Ia mulai mengemas buku, menyusun alat-alat sederhana yang bisa dibawa pulang. Ia juga berkonsultasi dengan Pak Rinto tentang cara melatih petani secara praktis. Kamu harus siap. Kadang, tantangan terbesar justru dari orang-orang yang tidak percaya dulu. Jangan putus asa. Ahmad mengangguk. Ia tahu, membawa perubahan ke desa bukan hal mudah. Tapi ia sudah siap. Hari kelulusan pun tiba. Ahmad berdiri di antara teman-temannya dengan rasa haru. Di tangannya, ijazah yang bukan hanya simbol kelulusan, tapi simbol harapan baru. Ia menulis surat terakhir untuk Ibu Sari dan Pak Hasan. Pak, Bu, Ahmad pulang. Bukan sebagai anak kecil yang dulu ibu temukan di pinggir jalan. Tapi sebagai seseorang yang ingin membalas semua kebaikan. Tunggu Ahmad di rumah. Bus yang ditumpanginya menuruni jalanan berbukit menuju desa Kertamulia. Hatinya campur aduk. Bahagia, gugup, haru. Saat bus berhenti di ujung desa, Ahmad turun dengan tas punggung besar dan sebungkus bibit padi di tangan.
Desa itu tidak banyak berubah. Jalan masih berbatu, sawah masih luas. Tapi kini, ia melihat semuanya dengan cara berbeda. Ini bukan lagi tempat ia tinggal. Ini tempat yang akan ia bangun. Ibu Sari dan Pak Hasan menyambutnya di depan rumah. Ibu Sari menangis sambil memeluk Ahmad erat. Pak Hasan hanya mengangguk, tapi matanya penuh air. "Selamat datang pulang, Nak," katanya lirih. Malam itu, mereka makan bersama. Ahmad bercerita panjang tentang sekolah, tentang proyeknya, tentang cita-citanya untuk desa. Pak Hasan mendengarkan dengan saksama. Ibu Sari hanya sesekali menahan tangis. Setelah makan, Ahmad membuka tas dan mengeluarkan satu buku proposal, seikat bibit, dan sebuah papan kecil bertuliskan, "Kelompok Tani Harapan Kertamulia. Kita mulai dari sini, Pak. Kita ajak tetangga. Kita bangun pertanian baru yang lebih ramah tanah, lebih hemat biaya. Dan nanti, kita ajari anak-anak muda juga." Pak Hasan mengangguk. "Kalau itu impianmu, kami ikut." Ahmad memandangi rumah kayu kecil itu. Ia tahu, besok akan ada tantangan. Akan ada penolakan. Akan ada orang yang tidak percaya. Tapi ia tidak takut. Karena kini ia punya sesuatu yang dulu tidak ia punya, ilmu. Dan ilmu itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang yang selama ini hidup dalam diam dan sabar. Pagi pertama setelah kembali ke desa Kertamulia, Ahmad bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih biru pucat, ayam belum sepenuhnya berkokok, dan embun masih menempel di rerumputan. Ia berdiri di depan rumah Pak Hasan, menatap hamparan sawah yang dulu selalu ia injak setiap hari. Kini, ia melihatnya dengan mata yang berbeda. Ahmad menarik napas dalam-dalam. Udara desa masih sama, segar, bersih, dan jujur. Tapi Ahmad tahu, yang harus berubah bukan udara atau tanah, melainkan cara mereka memperlakukannya. Hari itu, Ahmad langsung ke balai desa. Ia menemui Pak Lurah, membawa proposal proyek pertanian organik yang sudah ia siapkan sejak sekolah. Di hadapan para perangkat desa, Ahmad menjelaskan rencananya, menciptakan sistem pertanian organik berbasis komunitas, menggunakan limbah dapur untuk pupuk, sistem tanam tumpang sari, dan pelatihan bagi petani muda. Beberapa orang mendengarkan dengan antusias. Tapi tak sedikit pula yang mengernyit. Tanpa pupuk pabrik, apa bisa panen banyak? Itu cara anak kota. Di sini nggak semudah itu. Kami sudah bertani sejak dulu. Nggak usah diajarin sama anak muda. Ahmad tidak terkejut. Ia sudah mempersiapkan diri untuk ini. Dengan tenang, ia menjawab, "Saya tidak mau menggantikan cara lama. Saya hanya ingin memperkenalkan cara baru yang bisa dicoba. Kalau berhasil, kita lanjut. Kalau tidak, kita kembali seperti biasa." Pak Lurah akhirnya setuju memberikan izin percobaan di sebidang sawah milik Pak Hasan yang sudah lama tidak digarap maksimal. Ahmad pun mulai bekerja. Ia mengajak beberapa anak muda di desa yang menganggur. Tidak mudah meyakinkan mereka. Tapi Ahmad tidak putus asa. Ia mengajak dengan cara sederhana, mengundang mereka makan siang di rumah, lalu pelan-pelan bicara tentang rencana. "Kalau kalian mau bantu, nanti hasilnya kita bagi rata. Tapi yang paling penting, kita belajar sama-sama. Bukan buat saya, tapi buat kita semua." Akhirnya 5 pemuda ikut. Mereka mulai dengan membersihkan lahan, menyiapkan kompos dari limbah dapur, dan mempersiapkan bibit organik. Ahmad memimpin mereka langsung, dari pagi sampai sore. Tidak sekadar menyuruh. Ia ikut memanggul karung pupuk, ikut mencangkul, ikut kotor. Hari demi hari, sawah itu mulai berubah. Tanahnya lebih subur, tidak bau bahan kimia. Serangga-serangga alami kembali datang. Dan yang paling terasa, biaya produksi turun drastis. Ahmad juga membuat jadwal pelatihan mingguan. Ia menggunakan papan tulis kecil, mencetak materi sendiri, dan menjelaskan dengan bahasa sederhana. Ia mengajarkan konsep dasar organik, cara membuat pestisida alami, hingga cara menyimpan hasil panen. Beberapa ibu rumah tangga ikut bergabung. Mereka tertarik karena bisa memanfaatkan sisa sayur dan dapur sebagai bahan pupuk. Ibu Sari menjadi penghubung penting, meyakinkan para tetangga bahwa apa yang dilakukan Ahmad bukan hanya mimpi. 3 bulan berlalu. Panen pertama datang. Hasilnya? Tidak sebanyak pertanian kimia, tapi kualitas padi lebih baik, tahan lama, dan lebih wangi. Para petani yang awalnya skeptis mulai melirik. Pak Hasan mengajak tetangganya melihat hasil panen Ahmad. "Coba lihat, tanpa pupuk pabrik,
Tapi hasilnya bagus dan lebih sehat. Beberapa petani mulai tertarik mencoba. Ahmad tidak memaksa. Ia tahu perubahan tidak bisa dipaksakan. Ia hanya memberi contoh. Dengan bantuan dana lomba dan iuran sukarela, Ahmad membangun gudang kecil di samping rumah. Gudang itu digunakan untuk menyimpan pupuk organik, alat pertanian, dan tempat pelatihan. Di atas pintunya tertulis, Rumah Tani Harapan. Aktivitas di desa mulai berubah. Anak-anak muda yang dulu hanya nongkrong kini ikut berkebun. Ibu-ibu mulai menanam sayur organik di pekarangan. Bahkan, SD di desa mengundang Ahmad untuk memberi pelatihan berkebun pada siswa. Suatu hari, Ahmad menerima surat dari Dinas Pertanian Kabupaten. Mereka ingin mengunjungi proyek pertanian organik di desanya. Hari itu, Ahmad mengenakan kemeja sederhana, menyambut rombongan pejabat dengan senyum canggung. Tapi setelah mereka melihat lahan, mendengar penjelasan, dan bertemu warga yang merasakan manfaatnya, mereka takjub. Program seperti ini harus disebarluaskan. Kamu bisa jadi pelatih untuk desa lain, Ahmad. Ahmad tersenyum. Ia tidak mengejar pujian. Yang ia inginkan hanyalah desa yang hidup, bukan hanya bertahan. Malam itu, Pak Hasan duduk di beranda sambil menyeruput kopi. Ahmad duduk di sampingnya, memandangi sawah yang baru saja dipanen. Mat, kamu sudah bawa perubahan ke desa ini. Kami bangga. Ahmad hanya mengangguk. Saya cuma bawa sedikit ilmu, Pak. Tapi kalau nggak ada bapak dan ibu, saya mungkin masih di pinggir jalan. Pak Hasan menepuk bahu Ahmad. Mereka tidak bicara lama. Tapi dalam diam, keduanya tahu, perubahan besar selalu dimulai dari niat kecil. Keesokan harinya, Ahmad menulis di papan Rumah Tani Harapan, pertanian bukan tentang tanah, tapi tentang harapan. Dan kita menanam harapan itu hari ini. Dan sejak saat itu, harapan tumbuh bersama padi, di tanah desa kecil bernama Kertamulia. Tak butuh waktu lama sejak panen kedua, usaha pertanian Ahmad mulai menarik perhatian luar desa. Media lokal meliput proyek pertanian organik desa Kertamulia dan menjadikannya contoh inspiratif. Wartawan datang, mengambil foto Ahmad yang tengah berkotor-kotor dengan cangkul di tangan dan senyum lebar di wajah. Bersama para pemuda desa, Ahmad membentuk koperasi tani kecil. Mereka menjual hasil panen langsung ke pasar kota, memotong rantai tengkulak yang biasanya menekan harga. Petani yang dulu pasrah kini berani menentukan harga. Pendapatan meningkat, dan keyakinan tumbuh. Anak-anak muda yang dulu ingin merantau ke kota kini justru memilih bertahan. Ahmad membagi ilmunya tanpa pelit. Bahkan, beberapa alumni sekolah pertanian datang ke desa untuk belajar lapangan. Dinas Pertanian mengangkat Ahmad sebagai konsultan desa mandiri pangan. Ia diminta menjadi pembicara di berbagai forum, dari kabupaten hingga tingkat provinsi. Tapi Ahmad tetap pulang ke rumah kayu yang sama, duduk di beranda yang sama, bersama Pak Hasan dan Ibu Sari. Rumah itu kini sedikit diperbaiki. Dindingnya lebih kokoh, lantainya sudah disemen. Tapi nilai-nilai di dalamnya tetap sama, kejujuran, kerja keras, dan kasih tanpa pamrih. Masyarakat desa Kertamulia perlahan bangkit. Pertanian bukan lagi sekadar pekerjaan turun-temurun, tapi menjadi sumber kebanggaan. Ahmad tidak menjadi bos. Ia tetap menjadi bagian dari tim, bekerja bersama, menanam bersama. Dan pada akhirnya, ia membuktikan bahwa anak yatim yang dipungut petani miskin itu bisa membawa terang bagi banyak orang. Bukan dengan kemewahan, tapi dengan niat, ilmu, dan cinta. Pagi itu, Ahmad sedang merapikan dokumen koperasi tani di gudang ketika Ibu Sari datang dengan amplop usang di tangan. Ini dari Pak Hasan, katanya pelan. Beliau minta kamu membacanya kalau sudah waktunya. Ahmad membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada secarik surat tulisan tangan. Tangannya gemetar saat mulai membaca. Ahmad, kalau kamu membaca ini, berarti kamu sudah berhasil. Ada satu hal yang belum pernah aku ceritakan. Aku bukan orang asing bagimu. Aku adalah kakak jauh dari ayah kandungmu. Saat kamu ditemukan di pinggir desa, aku mengenal wajahmu. Wajah adikku, ayahmu. Tapi waktu itu keluargamu sedang dalam masalah besar dan aku tak ingin membuat semuanya lebih rumit. Aku memilih diam dan merawatmu bukan karena kasihan, tapi karena darah kita sama. Ahmad menahan napas. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak ingin kamu tumbuh dalam beban masa lalu. Aku ingin kamu tumbuh dengan kekuatanmu sendiri. Dan hari ini, kamu membuktikan itu.
Aku bangga menjadi bagian darimu. Pak Hasan. Ahmad menutup surat itu dengan tangan gemetar. Dunia seolah berhenti sebentar. Semua kenangan, dari pertama kali ia digendong Pak Hasan, disuapi Ibu Sari, hingga saat mereka menangis bersama ketika panen pertama, semuanya kini memiliki makna yang lebih dalam. Hari itu, Ahmad tidak berkata apa-apa kepada siapapun. Ia hanya duduk lama di bawah pohon nangka belakang rumah, tempat Pak Hasan biasa duduk sore hari. Dalam hatinya, Ahmad tahu, hidup telah memberinya banyak hal. Cinta, ilmu, harapan, dan kini, jawaban. Tapi yang paling penting, ia tahu satu hal, segala yang terjadi selama ini bukan kebetulan. Ia tidak pernah benar-benar sendiri. Ia hanya perlu waktu untuk menyadari bahwa di balik keterpurukan masa kecilnya, ada cinta keluarga yang tak terucap, dan takdir yang telah menuntunnya. Dan sejak hari itu, Ahmad bukan hanya dikenal sebagai pemuda desa yang sukses, tapi juga sebagai anak yang kembali menemukan keluarganya, dengan cara yang tidak disangka siapapun.